Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang holochain ya. Jadi sebelum kita membahas holochain, kita akan melihat dulu sekilas tentang perbedaan antara holochain dan blockchain. Untuk perbedaannya, jadi ini ada 3 ilustrasi ya. Yang pertama adalah client atau server, itu dia centralized, jadi pengguna akan mengakses di satu titik seperti ini, satu data. Kemudian kalau blockchain itu dia akan datanya akan masuk dulu dalam kotak-kotak. Kemudian kotak-kotak ini baru masuk ke dalam si pengguna atau user. Dan kotak blok ini terhubung antar blok-blok yang lain gitu. Sedangkan si holochain ini konsepnya dia akan menghilangkan kotak-kotak ini sehingga harapannya nanti untuk jaringannya jauh bisa lebih cepat. Jadi si data bisa langsung ke pengguna, antar pengguna tanpa ada data-data blok yang menutup jaringan tersebut. Sehingga ini akan bisa lebih cepat, dan kalau ini berhasil ini akan cukup bagus ya. Si holochain ini potensial fundamentalnya juga lumayan bagus, dan saat ini masih proses pengujian. Projectnya aja belum berjalan atau belum launching gitu. Kemudian kita lihat ya, untuk harga HOT sendiri. Nah, HOT ini sebenarnya launching di tahun 2018 bulan Mei. Berbeda 10 tahun ya dengan si blockchain, di mana blockchain sendiri itu keluar untuk Bitcoin di tahun 2008. Dan saat ini di akhir tahun 2020 di bulan Desember Januari ini mengalami lonjakan harga ya, karena banyak event dan juga koin-koin yang lain itu mengalami kenaikan. Jadi ini si HOT ini cukup bagus ya. Kalau menurut saya ini bisa untuk teman-teman diversifikasi aset cryptocurrency, karena jika proyeknya berhasil ini bisa harganya melambung cukup tinggi gitu. Saat ini aja sudah harganya 308. Oke, kemudian sistemnya HOT ini adalah peer to peer ya. Jadi distribusi platformnya peer to peer menggunakan decentralized. Kemudian kita lihat roadmap-nya ya. Nah, roadmap si holochain ini seperti ini teman-teman. Ini sudah berjalan dari tahun 2018 dan saat ini kita berada di 2020-2021, di mana roadmap-nya kita berada di fase ketiga, fase alpha atau beta. Jadi semoga aplikasi ini bisa segera selesai dan kita bisa menggunakan sistem holochain ini gitu. Holochain sendiri saat ini sudah bekerja sama dengan Mozilla Firefox. Jadi kita bisa lihat ya, nanti holochain ini bekerja sama dengan Mozilla Firefox. Nanti logo Mozilla juga akan berubah seperti ini nih. Ini yang sedang dilakukan pengajuan kepada si Mozilla. Terus untuk cara pembeliannya seperti apa? Kita bisa membeli di akun rekeningku. Ini ya, kalau saya paling gampang untuk teman-teman pemula, biar tidak harus mengconvert USDT, BTC atau Ethereum untuk pembelian holochain, kita bisa menggunakan akun rekeningku ini. Saya sendiri pembelian holochain itu pertama kali menggunakan akun rekeningku untuk pembelian holochain. Nah, kita bisa lihat ya, dulu saya melakukan pembelian 3 bulan yang lalu, di bulan Desember dan Januari, itu saya membeli holochain secara bertahap di harga 8 sampai dengan harga 12. Dan saat itu saya sebagian menggunakan untuk trading ya. Terus saya ketika holochain sudah naik, saya melakukan TP, ada beberapa. Target saya adalah 300% ke atas. Kita akan melakukan partial TP sehingga kita akan meninggalkan modal di akun tersebut. Nah, ini kalau saya konsep ini menyebutnya adalah beternak cryptocurrency, karena modal kita udah diambil dan kita masih meninggalkan koin-koin kripto di dalam rekening tersebut atau di dalam aplikasi tersebut, dan diharapkan koin-koin tersebut bisa naik signifikan saat seiring dengan berjalannya waktu gitu ya. Karena modal sudah kita ambil, jadi secara psikologis kita nggak begitu khawatir lagi gitu.
karena yang kita tinggal hanyalah profitnya saja. Nah, ini yang saya lakukan terhadap si holochain. Jadi saya sudah menjual holochain sebagian untuk mengembalikan modal dan mengambil keuntungan, dan sebagian lagi juga saya simpan di aplikasi. Oke, kemudian kita membeli di akun rekeningku. Teman-teman yang belum punya akun rekeningku bisa daftar via deskripsi yang sudah saya sediakan di bawah ya, di bawah. Nanti tinggal klik aja. Nah, ini akunnya seperti ini. Kita bisa lihat contohnya ini holo ya. Hot. Kita bisa lihat nih, pilih volume 24 jam. Nah, ini volume untuk holochain ini tinggi sekali ya. Jadi dari dulu kita melihat volumenya itu tinggi. Jadi saya coba masuk. Kita bisa lihat, klik di sini volumenya. Bahkan ini lebih tinggi daripada Ethereum. Kalau untuk di rekeningku ini dia di bawahnya Bitcoin ya. Kita bisa lihat nih, harganya aja segini, Bitcoinnya ini cuma segini, tapi volumenya tinggi. Ini juga sama, harganya udah jauh lebih tinggi, tapi volumenya hot ini lebih, likuiditasnya itu gede banget gitu. Oke, selanjutnya kalau sudah, teman-teman bisa klik. Nah, kita bisa lihat ini ya. Jadi udah dalam waktu 1 bulan ini udah mengalami kenaikan yang sangat signifikan itu loh. Jadi lihat kemarin dari harga berapa ini? 8 ya. 8 sampai 12, sekarang sudah di harga 315. Nah, ini tertinggi kemarin di harga 450-an, 460 ya. Nah, kita bisa lihat nih untuk 24 jam kita lihat harganya 351, 288 untuk paling rendah. Nah, begitu ya cara teman-teman untuk pembelian holochain. Akan saya share selanjutnya. Kali ini kita akan coba ya, Bos ajarin bagaimana cara menggunakan akun rekeningku. Ya, ini adalah platform pembelian cryptocurrency paling gampang di Indonesia. Nah, gimana caranya? Oke, kita langsung aja buka platform rekeningku. Nah, untuk teman-teman yang sudah daftar, nanti bisa dilihat seperti ini ya. Jadi di awal kita lihat pilih pengaturan, kemudian kita bisa setting. Di sini ada dark mode atau layaran hitam. Terus yang paling penting di sini teman-teman harus diisi verifikasi akun. Jadi verifikasi akun ini harus diisi ya. Verifikasi akun ini harus diisi. Nah, di sini cukup penting, kenapa? Karena kalau tidak terverifikasi tidak bisa deposit ataupun tidak bisa mengambil uangnya. Terus kemudian setelah itu kita pilih metode pembayaran. Nah, metode pembayaran nanti kita bisa pilih ini untuk digunakan sebagai ketika teman-teman mau withdrawal, nanti bisa pilih ke sini. Nah, saya udah menyantumkan ini bank saya di sini. Teman-teman juga bisa masukin. Kemudian saya juga masukin akun Dana dan GoPay. Jadi saya bisa narik ke 3 rekening ya, teman-teman. Nanti terserah teman-teman mau nariknya ke rekening apa. Oke, selanjutnya kalau sudah, kemudian kita pilih beranda. Nah, beranda ini untuk mengetahui ya volume teratas 24 jam itu di mana. Terus kenaikan tertinggi itu apa? Nah, ini contohnya. Kenaikan tertinggi itu ada di XRP ya. Ada di XRP ini kenaikan tertingginya. Terus kemudian dari XRP, terus kemudian kita lihat lagi. Kita bisa pilih market. Kita pilih beranda dulu. Itu penurunan juga bisa dilihat. Nah, ini yang paling turun mana? Ini hot mengalami turun ya karena sudah rally sangat panjang. Nah, kemudian kita bisa pilih market. Nah, di market ini teman-teman bisa menentukan koin apa yang mau dibeli. Jadi ada banyak banget. Bisa pilih ya nanti di situ. Terus kemudian kita bisa pilih favorit. Nah, ini koin-koin favorit saya yang sudah saya masukin. Caranya gimana? Misalnya klik Ethereum.
dan pilih bintang. Nah, bintang ini bisa masukkan ke favorit. Oke, nah ini Ethereum udah all time high lagi. Nah, kemudian kita juga bisa lihat wallet. Nah, wallet kita nanti munculnya seperti ini. Ketika teman-teman mau isi deposit, bagaimana caranya? Nah, nanti seperti ini ya. Deposit, klik, kemudian IDR, pilih IDR. Nah, pilih IDR ini, kemudian nanti pilih deposit, ada banyak pilihan ya. Ini ada transfer bank, virtual account, OVO, Dana, link aja. Teman-teman bisa milih. Kalau transfer Dana ada dua pilihan, Bank Permata, sorry ada satu aja. Pilihan Bank Permata aja ya, nanti jumlah isinya misalnya saya masukin 100.000. Tinggal klik deposit. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Jadi ini akan teman-teman masukkan ke rekening. Ini adalah nomor rekeningnya dari rekeningku. Jadi dari banknya teman-teman dikirimkan ke sini, nanti akan masuk jumlah deposit 100.000 gitu. Atau cara lainnya juga bisa. Kita pilih deposit IDR, kemudian metode deposit. Nanti teman-teman sesuaikan aja ya. Ada virtual account juga bisa. Nah, kalau virtual account ini ada pilihannya, ada dua ya, Mandiri sama Permata. Nanti caranya juga sama, ikuti saja. Ini contohnya, nanti ada bisa milih kirim lewat ATM, internet banking, atau mobile banking. Ini rekeningnya seperti itu. Nah, nanti di sini ada keterangannya, bisa ikuti saja. Terus kemudian pakai OVO juga bisa. Nanti ikutin aja. Nah, kalau sudah transfer, nanti uang teman-teman akan masuk ke sini. Nah, masuk ke sini ya. Jadi nanti totalnya semua dari saldo teman-teman akan masuk di situ. Dari semua saldo yang ada di sini itu akan masuknya di sini. Nah, nanti teman-teman yang baru ditransfer itu akan masuknya di sini, khusus IDR aja. Kalau beli koin nanti masuknya di setiap koin. Oke, kalau sudah kita udah transfer dan sudah masuk, kita bisa lihat riwayatnya. Kalau riwayat transaksi bisa lihat di sini. Nah, withdrawnya, distribution-nya nanti bisa lihat. Nah, kalau udah transfer dan sudah ada dananya, sudah verifikasi, udah oke semua, kemudian masuk ke trading. Nah, trade-nya ya, ini kayak gini. Untuk menentukan si Bitcoin-nya atau koin yang mau kita beli, contohnya saya mau beli Holochain ya. Nah, teman-teman pilih ini market. Kalau belum muncul di sini, ini bisa menentukan juga. Nah, paling tinggi siapa? Pilih koinnya namanya apa? Hot. Nah, ini Hot atau Holochain. Harganya 361. Nah, diklik di sini akan muncul seperti ini. Nah, ini ada banyak indikator ya. Jadi ini adalah harganya. Ini adalah harganya, ini adalah nama koinnya. Kemudian ini adalah batas terendah dan batas tertinggi hari itu. Kemudian kita bisa lihat ini. Jadi grafiknya bisa milih mau grafik 5 menit atau grafik 1 hari, 1 jam, sorry ini 1 jam, ini 1 hari. Saya pilih. Nah, nanti ini bisa menentukan teman-teman untuk tradingnya seperti apa, masuknya seperti apa sesuai dengan technical analysis. Oke, kalau kemudian kita sampingnya ini depth-nya ya, bit over-nya di sininya. Terus kemudian ininya menentukan indikator. Kita pilih dulu, ini baru kita pilih indikator. Nah, ini ada banyak ya indikatornya. Kalau di rekeningku ada moving average, kita bisa mengetahui moving average. Nah, ini dia mantul di support MA5 daily. Kemudian kita bisa lihat juga, kalau saya biasanya pakainya Bollinger, jadi kita bisa lihat Bollinger. Kemudian kita kombinasi ada RSI, ada MACD. Nah, kalau saya biasanya menggunakan MACD di sini untuk simpelnya. Nah, kita bisa lihat ya teman-teman, untuk Holochain ini sendiri kenapa kok dia terjadi koreksi. Nah,
kita lihat di sini. Jadi pembelian teman-teman harus berhati-hati ya, karena apa? Ini sudah mulai mengalami koreksi karena dia udah berada di Bollinger atas. Secara indikator itu menunjukkan bahwa koin ini sudah mengalami fase jenuh beli. Jadi ketika fase jenuh beli dia berpotensi untuk koreksi. Nah, koreksinya nanti di mana? Nah, untuk Bollinger ini kita bisa lihat. Kalau nggak di sini, nanti bisa ke sini. Nah, ini adalah pilihan-pilihan teman-teman, nanti bisa ngambil posisi kembali. Nah, selanjutnya yang di bawah ini adalah indikator MACD. Gitu ya. Indikator MACD-nya ini digunakan juga untuk menentukan kita mau entry, mau sell di posisi berapa gitu. Contohnya ini kan sudah mau menentukan dia mau koreksi nih karena sudah mau ada pertemuan di cross atas di daily. Nah, kita bisa lihat nih per jamnya seperti apa. Nah, per jamnya sendiri ini sudah mengalami cukup banyak penjualan ya, atau mulai over sell. Kemudian terus selanjutnya kita bisa lihat di weeknya. Nah, ini udah mengalami kenaikan sangat tinggi, volumenya sudah mulai mengurang. Terus selanjutnya kita bisa di bulan. Nah, ini seperti ini ya. Jadi kalau nanti misalnya teman-teman mau beli, bisa dilihat, dipantau secara teknikalnya. Nah, untuk saya sendiri, saya melakukan pembelian holochain ini. Saya dulunya mengamati secara harian, mingguan, dan secara bulanan. Dan saat itu, holochain berada di area sini. Teman-teman sudah nggak kelihatan lagi. Di area sini. Jadi saya membeli holochain di area sini, yang merah ini. Saat itu terjadi di indikator Bollinger itu dia mengalami faktor jenuh jual sangat tinggi. Terus kemudian dia indikator MACD-nya sudah menunjukkan mulai ada double cross bawah. Jadi ini mengindikasikan akan terjadi lonjakan harga. Nah, saat itu saya membeli di harga 7,8 dan juga harga sekitar harga ini ya, harga 10 sampai 11. Nah, lumayan lah. Untuk saat ini harga si hot ini sudah sampai di harga sekian, di 347. Nah, itu berarti sudah mengalami sekitar 3000% kenaikan. Nah, kemudian bagaimana cara membelinya? Kalau teman-teman mau membeli, nanti bisa pilih ini, beli. Nah, di sini ada parameternya ya. Jadi parameternya itu kita bisa lihat harganya seberapa. Terus yang di posisi ini adalah harga aktual, ini adalah harga pilihan. Ada menu 2 pilihan. Yang pertama adalah kita bisa pilih ini limit ataupun market. Kalau limit kita bisa menentukan harganya di berapa. Misalnya ini mau di bawahnya ini atau mau di atasnya ini bisa. Kalau pengen cepat bisa pilih market. Nah, ketika market nanti saldonya berapa, tinggal teman-teman isi aja. Mau beli misalnya 100.000. Nanti tinggal beli aja. Tinggal pilih beli. Atau kalau misalnya pengen cepat, aku pengen dari 50% dari modal. Ya udah 50. 50 sampai 100. Nah, kalau misalnya sudah, nanti pencet ini ya. 100.000, pilih market, kemudian beli hot. Nah, kalau saldo saya nggak cukup, makanya nggak bisa terbeli. Kalau bisa terbeli, nanti otomatis sukses. Oke. Nanti kita bisa lihat riwayatnya di sini seperti apa. Nah, wallet itu akan masuk nanti, hotnya nanti di wallet teman-teman di sini akan masuk. Ada berapa gitu harga si hot. Nah, saya sudah lumayan ya dapat hot ini. Di sini saya koleksi total 431 ini. Nah, kalau sudah ini, kalau sudah terbeli, bagaimana cara mau menjualnya atau menarik ke rekening? Nah, caranya adalah misalnya si hot tadi ya, kita buka. Oke, kemudian bagaimana caranya untuk withdraw ya, withdraw ke rekening kita.
Nah, teman-teman kalau udah dijual, nanti jual dulu ke IDR ya. Kalau udah masuk ke IDR, bisa klik IDR, kemudian bisa pilih ini withdraw. Nah, nanti akan modelnya seperti ini. Karena saldo saya 0, makanya ini juga 0. Nanti teman-teman tinggal tulis di sini IDR-nya berapa. Misalnya saya mau narik 500.000. Karena uang nggak cukup ya, jadi nggak bisa. Nah, nanti ada biaya withdraw. Itu 7.500. Total bersisnya jadinya nanti seperti ini. Terus transfer banknya melalui apa? Nah, mau internet atau e-wallet. E-wallet kan ada banyak pilihan tadi, ada Dana, ada GoPay. Oke, kemudian kalau kita pilih nih ya transfer, ini kita udah isi biayanya berapa. Nah, nanti teman-teman kalau pakai autentifikator itu harus masukkan kodenya ya. Jadi kodenya ke Google Authenticator yang di sini. Cuman kalau nggak pakai nggak apa-apa. Kalau belum daftar nanti seperti biasa dia akan dikirim dalam bentuk SMS. Kalau sudah nanti tinggal pilih withdraw. Gitu. Dan prosesnya untuk withdraw sendiri ke rekening kita ini akan butuh waktu sekitar 5 menit, bahkan nggak nyampe ya. Dan itu bisa kamu tarik 24 jam ya. Jadi mau jam berapapun bisa. Nah, berikut itu caranya menggunakan aplikasi rekeningku, dan aplikasi ini pertama kali yang saya gunakan untuk investasi dan trading di kripto. Jadi saya cukup suka dengan aplikasi ini karena dia sangat simpel. Kamu mungkin bisa pakai aplikasi ini. Untuk linknya sudah Minbo siapkan di bawah, kamu bisa register di situ. Dan teman-teman jangan lupa subscribe, like, and share ke teman-teman kamu yang sedang kebingungan bagaimana cara membeli koin HOT atau bagaimana cara membeli cryptocurrency lainnya. Dan untuk kamu yang sudah mencoba aplikasi rekeningku ini ataupun kamu sudah berhasil membeli koin kripto, kamu bisa sharing koin-koin apa yang menghasilkan cuan dari dunia cryptocurrency ini. Oke, sekian, terima kasih. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.